Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadanasi dengan NPM 2208260018. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai untuk menambah nilai remedial saya pada blok respirasi. Di mana untuk judul mind map saya kali ini ialah tuberkulosis pada paru. Jadi tuberkulosis paru sendiri itu ialah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang terutama menyerang pada paru-paru dan ditularkan melalui droplet nuklei dari penderita TB aktif. Yang pertama, untuk etiologinya sendiri itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, basil tahan asam atau BTA, yang dimana itu dia bersifat berbentuk batang, aerob obligat, dan tumbuh lambat. Yang kedua, masuk ke faktor risiko, yang dimana tuberkulosis paru sendiri ini itu disebabkan oleh faktor risikonya sendiri itu ialah yang pertama itu ada kontak erat pada penderita TB paru. Itu juga bisa karena pasien HIV atau AIDS. Yang ketiga ada pasien diabetes mellitus, malnutrisi, merokok, konsumsi alkohol, imunosupresi, dan hunian padat dan ventilasi buruk. Selanjutnya itu ada cara penularan, di mana untuk TB paru sendiri ini penularannya secara batuk, secara droplet ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari batuk, bersin, berbicara, menghirup udara droplet yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya untuk manifestasi klinis sendiri itu dia biasanya pasiennya batuk lebih dari atau sama dengan 2 minggu. Yang kedua, batuk berdahak. Yang ketiga, batuk berdarah atau hemoptisis, demam terutama sore atau malam, selanjutnya keringat malam, dan penurunan berat badan. Dan untuk pemeriksaan penunjang pada pasien TB paru itu yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan anamnesis terlebih dulu dan lakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan penunjang sendiri itu ada pemeriksaan basil tahan asam sputum, tes cepat molekuler atau TCM, kultur Mycobacterium tuberculosis, serta fototoraks. Selanjutnya untuk panel terlaksananya sendiri, untuk farmakologisnya untuk TB paru, yang pertama itu kita ada fase intensif, yang dimana itu 2H RZE. Yang kedua ada fase lanjutan, itu ada 4HR. Dan untuk non farmakologi sendiri itu kita berikan nutrisi yang adekuat, istirahat yang cukup, kepatuhan minum obat, kontrol rutin, dan berhenti untuk merokok serta minum alkohol. Selanjutnya untuk komplikasi dari TB paru sendiri itu dia pertama itu dia akan dapat mengakibatkan hemoptysis masif. Kedua ada efusi pleura, ada pneumotoraks, ada bronkiektasis, ada fibrosis paru, gagal napas, serta ada TB miliar. Selanjutnya untuk edukasi pada TB paru, kita bisa anjurkan kepada pasien untuk saran kepada pasien dan jelaskan kepada pasien untuk minum obat secara teratur, yang dimana untuk pasien TB ini untuk obatnya itu biasanya kita berikan selama jangka panjang, bisa dari 6 bulan atau lebih daripada 6 bulan. Maka kita harus mengingatkan untuk minum obat secara teratur, jangan sampai terhenti obatnya kecuali atas saran daripada dokternya. Yang kedua, jangan menghentikan pengobatan sebelum selesai. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan digunakan masker. Yang keempat itu konsumsi makanan bergizi. Yang kelima, hindari merokok serta minum alkohol. Dan yang terakhir itu lakukan kontrol sesuai jadwal. Baik, mungkin itu presentasi mind map dari saya, dan referensi yang saya gunakan ada 3 referensi, itu ada dari Tobin EH, dan ada Sarah S, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai terlaksana tuberkulosis. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.